Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ketika Eyang menyampaikan sebuah wejangan kepada Del Kumandel Gendewati dan Silpringsel, kebanyakan Eyang menyampaikannya dengan bercandaan, terlalu banyak bercanda. Tapi yang penting Del Kumandel Gendewati tahu poinnya, poin yang penting dari bercandaan itu, ya, supaya engkau nggak galau. Dan mohon maaf jika yang berkata kencang ya, terhadapmu Del Kumandel Gendewati dan Silpringsel. Sebenarnya karakter yang tidak seperti itu, karena yang menginginkan engkau memahami apa yang katakan. Baiklah, sekarang yang serius dengan karakternya yang sendiri. Karakternya yang sendiri. Del Kumandel Gendewati selalu bertanya tentang Ratu Adil sang kinasih yang selalu yang bahas di sini. Apakah itu sebuah mitos yang Del Kumandel Gendewati yang berani mengatakannya bahwa sang kinasih Satrio Piningit Ratu Adil itu bukan sebuah mitos. Kamu bisa membayangkan betapa paniknya orang-orang di negara antah berantah, bahkan di barat sana mencari beliau. Kamu bisa bayangkan kenapa Nostradem dengan kuarantinnya berkuarantin itu juga ikut menerangkan, karena kejadian yang nanti akan terjadi menurut kedangkalan spiritual yang silakan kamu percaya boleh, tidak percaya pun boleh. Ya, lebih baik tidak percaya. Ketika bangsa Nostradem, bangsa barat itu menyatakan itu, dan di tempat kita juga menyatakan itu, berarti yang artinya tidak hanya satu orang yang mencarinya, tetapi dua bangsa yang mencarinya. Dan apa yang terjadi dengan dua bangsa itu? Harus ada pertanyaan, question. Apa yang sebenarnya besok terjadi sehingga mereka ketakutan seperti itu? Apa yang terjadi? Apakah bencana besar ataukah kekacauan yang besar? Jadi jangan sepelekan yang namanya Eyang Samar atau Resi Samar dengan ajarannya Weda Jawa. Sang kinasih kan lulus Weda Jawa katanya, menurut kedangkalan spiritual Eyang pun juga tidak tahu siapakah beliau, karena sulit mendeskripsikannya. Ya, sulit sekali. Tetapi Eyang hanya bisa membantumu mencari beliau dengan kesadaran spiritual atau Cupu Mane Astogino. Mane Astogino yang ada di sini, jiwa, ya, yang wadahnya namanya kalau keren itu pineal gland, itu kita aktifkan. Tidak semudah itu mengaktifkannya, karena lulus Weda Jawa, bersenjatakan Trisula Weda, ya, itu siluka-siluka yang banyak sekali. Ada pohon handelum hanjuang, ada berumahkan seperti rumah yang pintunya setinggi batu, dan sebagainya dan sebagainya. Susah kan mencarinya. Tapi sebenarnya yang yakin sekali bahwa banyak orang yang mengetahuinya, tetapi mereka punya pikiran, apa benar sih? Apa betul? Enggak lah.
Siapa dia? Ego. Siapa dia sih? Kan begitu. Ente-ente kan begitu. Because itu tadi. Because I'm more educated than him. Aku lebih berpendidikan daripada dia. I'm richer than him. Aku lebih kaya daripada dia. I'm more smarter than him. Aku lebih pandai daripada dia. Nah, I'm more genius than him. Aku lebih jenius daripada dia. Nah, ini itulah malah putar musik-musik dangdung. Nah, aneh sekali orang-orang ini. Semakin tidak nyata dunia ini. Padahal itu nanti dibuat untuk pagi hari, tapi diputar kayak begitu itu. Menyedihkan. Kadang-kadang menyedihkan. Nah, yang ulangi kembali lagi, biarlah mereka seperti itu. Namanya juga badut. Yang badut itu personnya, bukan jamaknya atau semuanya, tapi satu orang pasti itu badut yang ada di sana. Nah, dangdung. Ya, musik-musik house music. Yang suka house music, pop, jazz, everything. I like music. Tetapi occasionnya kan ini nggak pas nih ya. Nah, yang ulangi lagi. Deskripsi tentang beliau itu banyak sekali. Siloka. Seperti hal ini, ketika orang itu punya ego, ya, I'm richer than him, I'm smart than him, I'm more genius than him, I'm more and more. Nah, disepelekanlah beliau. Tetapi yang melihat di negara antah berantah di sana, di barat sana, ya, itu guncang. Di negara antah berantah juga goncang. Ada dua negara antah berantah yang goncang antara barat dan timur. Nah, seperti yang katakan tadi, ketika seorang barat meramalkan dan timur meramalkan, itu berarti akan ada suatu kejadian yang luar biasa. Cara analoginya seperti itu. Nah, artinya di barat kosong dan di timur juga kosong. Untuk mengisi kekosongan ini ya bingung mereka mencari siapa. Ya, mereka hanya cup jambelo jambe kecup maburo cup ya mengecup artinya menangkap lah ini aja lah yang dijadikan Satrio Piningit ya, dijadikan Satrio Piningit ini aja, lebih mudah, lebih gampang, lebih dikenali dan lebih bla 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 bla. Tetapi ingat, itu bukan mitos, itu ada kan, dia anak didik dari Yang Semar atau Resi Semar itu sendiri. Maka ketika engkau ditagih oleh alam semesta, engkau enggak akan bisa menolaknya. Sesuatu yang dibuat alam semesta itu luar biasa, engkau tidak akan bisa melawannya. Seperti halnya percintaan atau self energy exchange atau seks, itu yang bikin alam semesta itu. Apakah engkau bisa lari darinya? Enggak mudah. Nah, Yang Samar adalah pamomong. Maka engkau gak mudah lari dari apa yang beliau katakan. Ketika nekat, banyak kesialan. Nanti kita lihat
Apakah omongan Eyang ini bisa dibuktikan atau tidak? Kesialan itu akan banyak sekali. Ya, entah itu blablablor, warberwor, dardedor, apapun itu pasti ada kesialan yang seharusnya itu sudah tertata rapi, tersusun, sial. Ya. Seperti contohnya ketika orang kaya punya duit, ya, ini kita ambil energi matahari. Kenapa kita itu bersama di malam hari? Pertanyaan seperti itu. Ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi. Karena begini, ketika engkau bersama di malam hari, bulan itu mewakili alam bawah sadar dan matahari mewakili alam kesadaran. Matahari adalah pengetahuan, bulan adalah kesembuhan. Alam bawah sadar itu bisa menyembuhkanmu. Gak percaya? Makanya ada film Vampire. Vampire itu dari mana ya? Rumania. Ya, aslinya Rumania. Dibawa ceritanya hingga ke timur. Vampir itu muncul di malam hari dan mengganggu, menghisap darah. Yang ulangi, menghisap darah. Dan dia hilang takut pada sinar matahari, artinya kesadaran. Nah, apakah di alam bawah sadar itu berbahaya yang sehingga matahari muncul atau kesadaran muncul itu kita jadi sembuh? Tidak. Yang tadi bilang matahari mewakili pengetahuan, bahwa pengetahuan itu adalah informasi, maka ada tingkatan level kecerdasan. Semakin cerdas, semakin pengetahuannya pintar, semakin bisa banyak menipu. Artinya seperti ilmu hipnotis. Orang dihipnotis itu dalam posisi sadar, digendam itu dalam posisi sadar. Tapi menuruti apa yang dikatakan penghipnotis atau penggendam itu sendiri. Yang artinya di alam sadar dia terjebak. Maka itu adalah racun berbahaya. Dia akan kehilangan uang, perhiasan, apapun itu. Seperti yang diinginkan oleh si pelaku. Tetapi kalau dia bersamati, dia mencari kesembuhan di tempatnya bulan, di alam bawah sadar. Maka dia bersamati, mencari titik paling dasar dari alam bawah sadar itu. Sehingga ketika dia kembali di alam sadar, dia akan menemukan penyakitnya. Jadi kenapa ada sebuah perkataan, jika engkau belum melalui segala kesulitan itu kan simbol dari kegelapan. Jika engkau belum mengalami kesulitan dalam hidup dan belum berpengalaman atau bergaul dengan iblis, maka engkau tidak akan menemukan sinar terang dari Sang Maha. Jadi gunanya itu sama di malam hari. Ya, sama di malam hari itu kamu menginginkan terjun di alam bawah sadar yang paling dalam, di alam kegelapan yang paling dalam, supaya engkau menemukan terang. Ketika diterang, kau tambah pandai, tambah pintar, sehingga alam sadarmu itu terjaga. Engkau bisa waspada. Buktinya dengan ego, ada seorang pengusaha kaya yang dikandidatkan, dielu-elukan, dijanjikan, akhirnya jatuh. Mau menjadi seorang Satrio Piningit atau Ratu Adil, akhirnya jatuh. Terus dibangkitkan lagi. Artinya dia dibohongi, kan seperti itu. Karena egonya, dia merasa aku ini pintar, aku ini cerdas, maka aku mampu untuk duduk di posisi itu.
di posisi seorang satrio piningit. Padahal dimanfaatkan saja, padahal itu dia berada di alam sadar. Seharusnya dia itu samadhi, mencari alam bawah sadarnya yang paling dasar. Ketika dia di alam bawah sadarnya yang paling dasar, bergaul dengan kegelapan, bergaul dengan iblis, maka dia akan menemukan cahaya itu. Paham yang katakan? Makanya resi samar itu kan tidak nampak atau gelap, tidak mempunyai ajaran. Ojo dumeh, eling lan waspada, 3 itu saja. Ojo dumeh itu jangan sok-sokan, jangan pakai ego. Eling lan waspada, harus eling dan waspada. Itu kalau ajaran, ya, kenapa yang menjelaskan di videonya yang 27 Juni, ajaran itu masih menggunakan sadaran atau sadar. Sebuah ajaran agama itu sadar, ajaran juga sadar, filosofi juga sadar. Tetapi yang samar itu tidak pernah nge-branding bahwa ini ajaranku, pengikutku harus dinamakan ini. Tidak, karena itu dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang ia katakan di video yang 27 Juni. Coba cari. Nah, itu kamu akan lebih jelas menganalisanya. Jadi artinya kemauan yang samar ini mencobalah menyelami dewa bulan di dalam alam bawah sadar, di dalam kegelapan itu. Karena silokanya vampir itu takut dengan terang. Kiranya begitu. Dan di alam bawah sadar, di dalam malam hari engkau bersamadhi, itu engkau akan menerima kesembuhan tanpa engkau sadari. Engkau akan kosong, nol, menerima kesembuhan. Karena racun yang diciptakan pada siang hari di alam sadar itu kau selalu ditipu oleh orang yang lebih pandai. Karena matahari mewakili pengetahuan. Paham cucunya Eyang, Dilkumandil Gendewati? Kiranya begitu menurut kedangkalan spiritual Eyang. Jangan kau bingung mencari sang kesatrio, karena itu bukan mitos. Lihat saja nanti apa yang Eyang katakan, apakah terjadi kesialan itu nanti di dalam kekosongan. Seharusnya yang mereka lakukan adalah menempatkan posisi sang ratu, sang satrio itu dalam posisinya. Entah posisi apa, nggak tahu, nggak paham. Yang itu yang tahu mereka ya, yang mencari ketiknya kayak Dilkumandil Gendewati, anaknya Eyang, Joy Control, Sil Pringsil, tempatkanlah. Jika tidak, janji samar tidak akan pernah meleset. Kiranya begitu. Rahayu dari Timur Bengawan. Bagaimana wajangan Eyang? Apakah terlalu kasar atau terlalu lembut atau terlalu bagaimana? Itu penilaianmu, Dilkumandil Gendewati. Saat ini yang dalam posisi tenang karena besok hari tenang, ya.